Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe channel kita ya. Lalu klik tombol lonceng, supaya tetap update video terbaru dari Evio Multimedia. Just relax and enjoy the video. Selamat menonton. Ini ayat dibaca terus, ada orang meninggal dibaca, ada orang kerasukan dibaca, pindah rumah baru dibaca, mobil baru dibaca, istri baru dibaca. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Ayat ini menjawab perdebatan NASA bahwa bumi berkeliling, ya. Neptunus berkeliling, ya. Merkurius berkeliling, ya. Pluto berkeliling, ya. Mars berkeliling, ya. Apakah matahari itu diam atau bergerak? Ikhtilaf mereka. Satu mazhab mengatakan matahari diam. Satu mazhab mengatakan matahari bergerak. Apa kata Allah dalam surat Yasin? Wasyamsu tajri. Matahari itu berlari kencang, tapi dia tidak berputar seperti bumi. Limustaqarril laha, dia bergerak kencang di tempat diamnya. Makanya mengatakan matahari diam, betul, karena matahari bergerak di tempat diamnya. Nanti mana tahu ada kelahi dua orang, kelahi tangkap, kalian dua-duanya betul. Yang mengatakan matahari bergerak, wasyamsu tajri, yang mengatakan matahari diam, limustaqarril laha, dia diam di tempat diamnya, tapi dia bergerak sekencang-kencangnya. Tapi sayangnya yang nemukan itu bukan orang Islam. Karena orang Islam baca Yasin ngusir hantu. Dulu sebelum ada anak UII. Setelah ada anak UI Jogja, dia yang bisa menjelaskan ini. Mas jurusan apa? Jurusan matahari. Insya Allah, tabarakallah. Itu dia gambarnya. Mustaqarrus syams, tempat diamnya matahari. Harakatu bitijah masar majarrah, gerakan matahari berkeliling. Sama seperti kita melihat velg mobil Ferrari, Lamborghini, kalau dia kencang, lari 200, itu seperti tidak bergerak. Velgnya itu seolah-olah tidak bergerak, padahal dia sangat kencang. Saking kencangnya seolah tidak bergerak. Teman kita juga gitu, saking kencangnya tidurnya seperti tidak bergerak. Padahal dia sangat kencang bergerak. Kebenaran sejarah. Sejarah juga bagian dari ilmu pengetahuan. Dan Al-Quran bercerita tentang sejarah yang tidak dituliskan oleh para pakar sejarah. Apa kata Allah bercerita? Wa qaulihim inna qatalnal masih. Mereka berkata kami sudah membunuh Isa. Allah bantah. Wa ma salabuhu. Mereka tidak pernah membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak pernah mensalibnya. Walakin subbihalahum, tapi ada orang lain yang diserupakan wajahnya mirip dengan dia. Innal ladzina ikhtalafu fih, mereka yang berselisih pendapat tentang ini, yang satu mengatakan Isa, yang satu mengatakan bukan. Lafi syakkim, mereka syak, ragu tentang ini. Ragu. Begitu juga dengan kameramen yang ragu mau mengupload ini, potong nanti. Saya ragu nih, jangan-jangan Ustadz dilaporkan sekali lagi nanti gitu deh. Kita di masjid, di depan mahasiswa UII, ini enggak apa-apa. Paling yang ditangkap yang ngupload. Islam juga bercerita tentang sejarah. Sejarah patung. Ini bisa dilihat dalam Islam. Apa kata Allah SWT? Iyad'una min dunihi illa inatha. Mereka yang menyembah patung dan berhala, iyad'una illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang mereka sembah itu adalah setan. Orang yang menyembah berhala, sesungguhnya dia menyembah setan. Surat An-Nisa ayat 117. Ustadz kok ngomong setan itu kuat? Orang setan aja kuat menggoda saya. Masa saya nggak boleh kuat nyebut dia? Masa saya mesti takut sama setan? Sesungguhnya mereka menyembah setan. Kata setan, ente serius mau musuhan sama saya gitu? Ada jelas.
ma'a kulli sanamin, ini tafsirnya. Saya ambil dari tafsir Al-Qur'anil Azim. Nama penulisnya Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Nama cetakannya Dartibah, cetakan kedua tahun 1999, juz 2 halaman 414. Oh, lengkap. Siapa bilang ceramah saya enggak ilmiah? Cuman di atas pentas kan saya enggak bisa gini. Di mana saya bisa menunjukkan dalil-dalil? Di UII. Makanya undang saya ke kampus. Nih. Ma'akulli sanamin jinniyah. Setiap berhala itu ada satu jin penunggunya. Tuh tempat. Jelas. Kalau nggak percaya ini, buang aja tuh tafsir Ibnu Katsir. Ada akhlak. Makanya moral. Kita harus mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkarakter. Pulang dari seminar, bapaknya pulang ke rumah ngasih tahu ke istrinya, "Bu, anak kita mesti berkarakter." Si ibu pun ngasih tahu ke anaknya, "Nak, kamu mesti anak yang berkarakter." Dan semuanya nggak ngerti karakter itu apa. Kenapa tidak pakai bahasa kita yang simpel aja? Berakhlakul karimah. Kadang orang ini ngomong jelimet, ribet, sulit, susah. Salah satu jamaah suka dengar pengajian saya, kata dia, "Ustadz bisa membuat yang sulit menjadi mudah." Satu sisi menghibur saya, tapi di sisi lain orang katakan, ceramah dia itu terlalu mudah. Ilmunya enggak hebat banget. Nah, maka dalam Islam diajarkan, kalau ada orang mengatakan, marilah kita berakhlakul karimah pada pimpinan kita, Pak Rektor, Pak Dekan, Pak Kepala Ketua Jurusan. Biasa. Tapi Islam mengajarkan, coba lihat. Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kok orang ketok ya? Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau tetanggamu, kawanmu, orang sekampungmu itu tidak seagama denganmu, non muslim, tidak seakidah denganmu, selama dia tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu, selama dia tidak mengusir kamu, selama dia tidak memerangi kamu, maka kamu boleh balas dua. Antabarruhum, buat baiklah pada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah pada mereka. Jangan sampai kita tidak baik, tidak adil hanya karena berbeda agama. Tolong kalau mau mendengar ceramah somad, makanya dengar sampai habis. Inilah masalahnya, orang nggak punya paket dengar ceramah saya, susah kita. Dengar sampai habis. Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Selama dia tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu, selama dia tidak membunuh kamu, maka kamu balas dia dengan dua, berbuat baik dan bersikap adil. Siapa bilang karena dia beda agama denganmu, pancung kepalanya, bakar rumahnya, hancurkan semua? Itu tidak benar. Pernah Ustaz ceramah ngomong gitu? Selanjutnya validitas data. Misalnya ada anak mahasiswa UII, nulis makalah, tesis, disertasi, skripsi. Dengar baik-baik. Pas sidang terbuka, sidang tertutup, lalu kemudian dia nulis gini, ini saya ambil dari Aren Jan Wensing, ensiklopedia hadis, terbitan Leiden, E.J. Brill tahun 69, juz 1 halaman 552. Kira-kira disertasi, skripsi, tesisnya diterima atau tidak? Diterima. Cukup menyebutkan judul, halaman, tahun, diterima. Tapi dalam hadis, saya mau bercerita tentang bagaimana dalam literatur Islam validitas data keilmuan. Dalam Islam, nah itu contohnya saya buat, sebelah kanan. Hadis ini dari siapa? Dari Nabi SAW. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad di jalan Allah. Apa mungkin kita ketemu dengan Nabi? Tidak. Lalu dapat hadisnya dari siapa? Dari Imam Tirmizi. Ini saya ambil dari Imam Tirmizi. Imam Tirmizi yang paling bawah. Imam Tirmizi meninggal 279.
Artinya 2 abad setengah setelah meninggal Nabi Muhammad SAW. Mungkinkah orang 2 abad setengah setelah meninggal ketemu dengan Nabi? Mungkin, mimpi. Tapi dalam ilmu hadis ini harus ada mu'asarah. Mu'asarah, hidup sezaman. Wal liqa, harus bertemu. Di situ beda Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Syarat Bukhari 2, mesti antara periwayat itu pernah sezaman dan bertemu. Kalau Imam Muslim agak longgar sedikit. Tidak mesti bertemu, pernah sezaman saja cukup. Saya sezaman dengan Ustadz Somad. Sezaman kamu dengan dia, sama-sama hidup 2019. Pernah ketemu sama dia? Hampir datang ke kampus kami tapi nggak jadi. Itu kalau Sahih Bukhari nggak diterima. Tapi kalau Sahih Muslim terima. Jadi kita pakai standar Imam Muslim aja lah. Nah, kok hilang konsentrasi saya? Imam Tirmizi ternyata mendapat hadis ini. Lihatnya dari bawah ke atas. Imam Tirmizi mendapat hadis dari Imam Nasr bin Ali. Imam Nasr bin Ali mendengar hadis ini dari Khalid bin Yazid At-Taqi. Khalid Yazid At-Taqi mendapatkan hadis dari Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi mendapat hadis dari Rabi' bin Anas. Rabi' bin Anas mendapatkan hadis ini dari ayah kandungnya Anas bin Malik. Anas bin Malik dapat hadis ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mana yang lebih hebat validitas datanya? Ahli hadis atau penulis disertasi sekarang? Yang ngomong bukan saya, mahasiswa UI. Kamu dapat hadis ini dari mana? Dari kitab Sunan Tirmizi. Imam Tirmizi meninggal tahun berapa? 279. Kamu meninggal tahun berapa? Belum tahu. Yang jelas saya sekarang hidup 1441. Jarak kita dengan Imam Tirmizi 11 abad. Mana mungkin ketemu? Tapi ahli hadis, ulama-ulama kita menjaga silsilah itu. Dijaganya. Makanya baca kitab Al-Hadyus Sari fi Majmu' Musannafat Syekh Hashim Asy'ari. Mbah Hashim itu setiap bulan suci Ramadan membuat majelis khataman Quran Sahih Bukhari di Tebu Ireng supaya menyambung sanad sampai ke beliau, sampai ke murid-murid, sampai ke kiai-kiai. Dijaga sanad itu. Validitas data. Nah, itu. Yang bisa baca, yang tidak jangan paksakan nanti mual. Itu saya buatkan sanad sampai ke bawah. Nah, itu di bawah tuh yang paling bawah Abdul Somad LCMA. Saya cuma mau nunjukkan aja sanad saya bersambung.